Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, yaitu di buku LKS halaman 2. Coba kalian buka di buku LKS halaman 2. Nah, di situ ada pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tematik di muatan bahasa Indonesia. Ini kita akan membahas tentang menemukan ide pokok dari suatu informasi. Menemukan ide pokok dari suatu informasi pada bacaan di LKS halaman 2, yaitu perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, nanti kita akan mencari tentang ide pokok dan juga informasi penting yang ada di perkembangbiakan tanaman jagung. Pertama-tama, kita akan membahas yang dimaksud dengan paragraf. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 5, kalian udah pernah belajar tentang paragraf kan? Kita ingat-ingat lagi ya. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf yaitu suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, di sini paragraf biasanya itu mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Contoh paragraf di sini Bu Rima hanya mengambil sebagian dari bacaan perkembangbiakan tanaman jagung. Ini bisa kalian lihat di halaman 2 ya. Nah, di perkembangbiakan tanaman jagung di sini ada bacaan ini. Yang mana yang termasuk paragraf? Masih ingat kalau ada di slide ini, yang ada di halaman ini ada berapa paragraf? Menurut kalian? Nah, nanti kalian lihat ya. Sekarang kita buktikan. Ada 1 paragraf, lalu ada 2, ada 3. Nah, di bacaan ini ada 3 paragraf. Cara mengetahui paragraf yang mana bukti paragrafnya? Kalian lihat di sini ada 1 kalimat yang menjorok ke dalam. Nah, ini adalah namanya paragraf. Paragraf yang baru itu pasti ada kalimat yang menjorok ke dalam lagi. Paragraf barunya lagi kalimatnya menjorok ke dalam. Dalam satu paragraf ini minimal itu ada 2 kalimat. Tahu kalimat ya? Yang diawali dari huruf besar sampai dengan titik. Ini yang dimaksud dengan kalimat. Paragraf 1 ada berapa kalimat? Coba kita lihat. Kita hitung sama-sama. 1 sampai titik. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Nah, dalam satu paragraf, ingat satu paragraf di sini itu minimal ada 2 kalimat. Maksimalnya berapa? Maksimalnya terserah si penulis. Tergantung penulisnya ingin berapa kalimat. Tapi minimal paling sedikit ada 2 kalimat. Harus kalian ingat-ingat. Di sini berarti di slide ini ada 3 paragraf. Kalau yang ada di bacaan itu ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Oke? Kita lanjut. Setelah kalian paham yang dimaksud paragraf, sekarang kita membahas tentang informasi penting. Karena nanti dalam setiap paragraf kalian harus mencari informasi pentingnya apa aja. Informasi penting itu adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti yang terpenting dari topik dalam sebuah teks. Jadi informasi penting itu adalah inti, pokok iku apa, intine dari paragraf itu apa, membahas tentang apa.
Nah, di sini ada di paragraf 1. Contoh, kita buat contoh ya. Paragraf 1 dari perkembangbiakan tanaman jagung. Informasi pentingnya meliputi apa? Kita baca dulu semuanya. Jagung merupakan sumber pangan yang sangat penting. Jagung mengandung karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu, jagung dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Daerah di Indonesia yang menjadikan jagung sebagai makanan pokok adalah Madura. Dari paragraf ini, informasinya apa saja yang dapat kita peroleh? Informasi pentingnya adalah jagung mengandung karbohidrat. Lanjutnya, jagung dijadikan makanan pokok. Karena dia mengandung karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh, makanya dia dijadikan makanan pokok. Paham ya informasi pentingnya? Lanjut, kita bahas tentang ide pokok. Sudah nggak asing lagi kan tentang yang dimaksud dengan ide pokok? Nama lain dari ide pokok apa? Coba. Ide pokok nama lainnya meliputi pokok pikiran, gagasan utama, atau pikiran utama. Jadi nanti kalau di soal, pokok pikiran dari paragraf itu adalah, yang dimaksud pokok pikiran ya ide pokok. Apa ya gagasan utama dari paragraf di samping? Berarti maksudnya adalah ide pokoknya apa? Pikiran utama dari paragraf di bawah ini adalah, berarti yang dimaksud juga ide pokok. Nama lainnya ada 4. Berarti ada ide pokok, pokok pikiran, gagasan utama, pikiran utama. Tapi intinya itu sama. Yaitu ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok bahasan dalam sebuah paragraf. Jadi pokok inti dari paragraf itu apa, membahas tentang materi apa, maka itu disebut dengan ide pokok. Nah, cara mencari ide pokok, yang pertama membaca paragraf dengan cermat. Jadi kalian baca semua paragrafnya. Jadi satu paragraf, cari ide pokok itu nggak langsung 5 paragraf, cari semua, enggak. Tapi satu-satu dulu. Paragraf 1 dibaca dulu, dipahami dulu. Lalu tentukan jenis paragraf dan kalimat utama. Jenis paragraf tahu kan? Paragraf ada 3 macam. Nanti dibuka lagi. Di kelas 5, kelas 4 itu sudah pernah. Jenis paragraf ada 3. Apa saja? Paragraf deduktif, kalimat utamanya di awal. Paragraf induktif, kalimat utamanya di akhir. Paragraf campuran, kalimat utamanya ya ada di seluruhan atau kesimpulan dari paragraf itu apa. Itu adalah jenis paragraf. Dibuka-buka lagi bukunya nanti ya. Lanjut, mengubah kalimat utama menjadi kalimat kompleks. Artinya apa? Kalian udah menentukan jenis paragraf. Oh, ini termasuk paragraf deduktif. Kalimat utamanya berarti ada di depan. Kalau udah ada di depan, berarti nanti kalimat utamanya itu kalian singkat. Jangan plek sama seperti itu. Lalu, tandai informasi penting pada kalimat utama. Kalimat utama, yang panjang itu satu kalimat itu masih disingkat lagi. Intine apa? Intine apa toh? Setelah itu kalian baca kembali bacaan. Udah, tadi kalian udah nemuin ya intinya apa di kalimat utama. Kalau sudah menemukan, kita ulangi lagi. Kita baca lagi bacaan itu. Paragraf itu kita baca lagi. Oh, intinya ini. Oh, udah betul. Nah, itu. Kita ambil contoh di paragraf 1 di perkembangan tanaman jagung pada bacaan ini. Tadi kita udah baca ya semuanya ya. Informasinya penting itu kan tentang jagung. Jagung itu mengandung karbohidrat. Jagung itu berarti kalau mengandung karbohidrat berarti kan sumber pangan yang penting untuk kita. Lalu dia itu termasuk makanan pokok di Indonesia. Di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, di sini berarti intinya itu apa? Kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya adalah jagung merupakan bahan pangan yang penting. Itu adalah kalimat utama. Kalau sudah
Kalau sudah, kita cari ide pokoknya. Berarti jagung merupakan sumber pangan yang penting. Kenapa sangatnya kita hilangkan? Karena selain jagung masih ada makanan pokok yang lain, maka di sini adalah sumber pangan yang penting. Jadi disingkat kalimat utamanya kan ini, jagung merupakan sumber pangan yang sangat penting. Tadi kalau sudah dapat kalimat utama, kita singkat atau kita ringkas lagi menjadi yang lebih padat. Menjadi jagung merupakan sumber pangan yang penting. Inti dari ini tuh apa? Kayak gitu. Itu adalah ide pokok. Sudah selesai ya? Udah paham? Bisa? Udah bisa. Pasti sudah bisa kan? Kalau sudah bisa, selamat mencoba. Kalian di rumah. Sekarang silahkan kalian coba di halaman 2, LKS halaman 2, di situ ada perkembangbiakan tanaman jagung. Di situ ada 5 paragraf. 5 paragraf. Cari informasi penting dan ide pokoknya. Tadi yang udah seperti Ibu jelaskan tadi. Tadi di paragraf 1 sudah ya, contoh ya tadi ya. Berarti kalian tinggal cari paragraf 2, 3, 4, dan 5. Itu untuk latihan aja. Nanti Bu Rima kasih review, kalau kalian udah ngerjakan, kalian buka reviewnya. Jadi nanti kalian cocokkan, oh jawaban aku betul, oh jawaban aku masih kurang benar, berarti kurang tepat, berarti aku harus membenahi lagi. Contohnya kayak gitu. Cara kita latihan agar kita bisa, caranya seperti itu. Kita kerjakan dulu sebisa kita, kalau sudah kita cari jawaban yang betul gimana, kita lihat jawabannya betul gimana. Kalau udah kalian lihat jawabannya betul gimana, kalian salin, oh gini toh, gitu. Nanti kalian latihan lagi, oh jawaban betulnya kayak gini, seperti itu. Bisa ya, anak-anak? Selamat belajar, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekian, selamat pagi.